Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast saya Muhammad Rizal Jamiluddin yang akan membahas tentang kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam sejarah Isra Mi'raj. Apa ada yang tahu pengertian dari Isra dan Mi'raj? Isra dan Mi'raj adalah dua perjalanan, dua mukjizat yang berbeda. Masih dalam buku Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW menjelaskan Isra adalah perjalanan yang merupakan mukjizat yang tidak satupun penduduk bumi mampu melakukannya. Maka Mi'raj adalah perjalanan luar biasa dan merupakan mukjizat yang penduduk langit pun tidak akan mampu melakukannya. Sejarah Isra dan Mi'raj adalah kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram hingga ke Masjidil Aqsa dan terus naik menghadap Tuhan hingga sampai batas terjauh yang bisa dicapai makhluk, yaitu Suratul Muntaha. Sepanjang perjalanan banyak yang disaksikan Rasulullah sebagai bukti keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kasih sayangnya kepada hambanya yang muhsin. Kisah perjalanan Nabi Muhammad ini dijelaskan dalam dua surat yang berbeda dalam Al-Quran. Perjalanan Isra disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 1 yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Ia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sedangkan perjalanan Mi'raj disebutkan dalam surat An-Najm ayat 13 sampai 18 yang artinya, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Siratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Siratul Muntaha diliputi oleh sesuai yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya Dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Dalam peristiwa Isra Mi'raj inilah Nabi Muhammad SAW mendapat perintah untuk menjalankan sholat wajib 5 waktu. Perintah tersebut kemudian disampaikan dan didakwakan oleh Rasulullah kepada setiap umat muslim dan hingga sekarang menjadi kewajiban yang jika dikerjakan akan mendapat pahala. Jika ditinggalkan, umat muslim akan mendapat dosa akibatnya, kecuali memang orang yang tidak dapat melaksanakan sholat, yaitu perempuan yang sedang mengalami haid dan menstruasi. Cukup di sini saja podcast saya. Apabila dari awal hingga akhir ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.